Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 perhatikan premis-premis berikut. Yang pertama, jika saya giat belajar maka saya bisa jadi juara. Yang kedua, jika saya meraih juara maka saya boleh ikut bertanding. Nah, di sini kita misalkan giat belajar sebagai P dan juara sebagai Q. Dari sini kita masuk ke komposisinya. Di premis yang pertama, jika saya giat belajar P, maka saya bisa jadi juara. Yang kedua, jika saya meraih juara maka saya boleh ikut bertanding. Oh ya, ini ada satu lagi yang belum dimasukkan, boleh ikut bertanding. Sebagai R. Dapatlah P. Jadi untuk kesimpulannya, P, jika saya giat belajar maka saya R ini boleh ikut bertanding. Ini jawabannya. Oke, lanjut nomor 2. Di sini diketahui ada dua premis. Yang pertama, jika hari hujan ibu memakai payung. Dan premis yang kedua, tetapi ibu tidak memakai payung. Nah, yang ditanyakan adalah penarikan kesimpulan yang sah dari kedua premis tersebut. Oke, kita jawab. Pertama-tama kita misalkan hari hujan sebagai P. Kemudian ibu memakai payung sebagai Q. Dan kalau kita lihat di premis 1 atau kedua lagi, sudah tidak ada yang bisa kita misalkan. Masuk ke komposisi. Dari premis yang pertama, jika hari hujan ibu memakai payung. Jika hari hujan P, ibu memakai payung. Yang kedua, tapi ibu tidak memakai payung, artinya negasi dari Q. Kita tarik kesimpulannya, maka nah, sudah diketahui komposisinya. Sekarang kita simpulkan. Simpulannya adalah negasi P. Sedangkan P itu adalah ibu memakai payung. Artinya kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah, nah, sudah ditemukan komposisinya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya yang kita dapat adalah negasi P. Sedangkan P itu adalah hujan atau hari hujan. Sehingga kesimpulannya adalah kebalikan dari hujan, yakni hari tidak hujan. Selesai. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui premis-premis tersebut ada dua. Jika Andi kehujanan maka Andi sakit. Yang kedua, jika Andi sakit maka ia demam. Yang ditanyakan adalah kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah sama seperti dua soal sebelumnya. Pertama-tama kita dapat misalkan dulu kehujanan. Kehujanan
kemudian sakit sebagai ki. Kemudian di sini ada lagi demam sebagai R. Kita masuk ke komposisi. Dari premis yang pertama, jika Andi kehujanan P, maka Andi sakit Q. Premis yang kedua, jika Andi sakit Q, maka ia demam R. Dapatkan kesimpulannya Q, P, F. Karena sudah didapatkan untuk kesimpulannya, maka kita ubah ke kata-katanya. P adalah kehujanan dan F adalah demam. Sehingga kesimpulannya adalah jika Andi P kehujanan, maka R itu tadi demam, maka ia demam. Selesai. Oke, selanjutnya nomor 4 masih dengan materi yang sama. Premis pertama, jika kamu minum cukup air, maka kamu terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, jika kamu terhindar dari dehidrasi, maka kamu tidak akan lemas. Carilah kesimpulan dari kedua premis tersebut. Oke, pertama-tama masih kita misalkan yang pertama, minum cukup air. Sebagai P. Kemudian terhindar dari dehidrasi. Ini. Sebagai Q. Dan terakhir tidak akan lemas. Sebagai R. Karena sudah dimisalkan, lanjut ke komposisinya. Dari premis yang pertama, jika kamu minum cukup air, artinya P, maka kamu terhindar dari dehidrasi. Maka dehidrasi. Premis kedua, jika kamu terhindar dari dehidrasi, maka kamu tidak akan lemas. Dapatkanlah karena sudah didapat ini, kita langsung masuk ke kesimpulannya. P. Jika kamu minum cukup air, maka R tidak akan lemas, maka kamu tidak akan lemas. Selesai. Itu 3. Oke, lanjut di soal terakhir di materi ini. Yang pertama ada dua premis, yakni Tania memakai pita dan yang kedua Tania memakai bandok. Pertanyaannya di sini pernyataan majemuk hasil penggabungan kedua pernyataan tersebut dengan menggunakan konjungsi dan. Kita tahu konjungsi dan itu bisa disimbolkan dengan seperti ini kan. Maka di sini kita misalkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, pita sebagai P,
kemudian bando sebagai ki. Karena di sini akan digabungkan dengan konjungsi dan, artinya P dan ki. Kita cari ini. P tidak memakai kita. Maksudnya Tania memakai kita. Tania memakai kita. Karena di sini konjungsinya dan, kita tambahkan dan. Di sini ada kata-kata yang kita tidak perlu ulang karena di awal sudah digunakan. Lagi Tania memakai. Jadi kita langsung aja masukin kata terakhirnya bando yang berbeda. Jadi inilah hasilnya dari penggabungan dari kedua pernyataan di atas dengan menggunakan konjungsi dan. Ini Tania memakai kita dan bando. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Tunjukkan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q ekivalen secara logika. Karena itu kita tulis terlebih dahulu. Karena ini secara logika, kita bisa gunakan hukum-hukum yang ada pada logika. Yang pertama, kita bisa buat negasi P disjungsi Q itu dengan menggunakan hukum De Morgan. Sehingga dengan menggunakan setelah itu didapatkan seperti ini, dan ini masih bisa kita turunkan kembali untuk bisa menghasilkan atau menemukan P disjungsi negasi Q. Selanjutnya kita bisa menggunakan hukum distributif. Nah, ini kita udah ada bentuk yang sama dengan di atas. Selanjutnya P disjungsi negasi P secara hukum atau negasi, secara hukum negasi itu adalah benar. Dan terakhir, B-nya ini kita bisa hilangkan dengan hukum identitas. Sehingga tersisalah P disjungsi negasi Q. Terbukti dengan menggunakan hukum-hukum tersebut. Terbukti. Selanjutnya nomor 7, ketahui himpunan K dengan X sedemikian sehingga X anggota positif dan X kuadrat plus 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka tentukanlah banyaknya anggota himpunan K. Oke, kita ketahui bahwa ini ada sebuah persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Karena X yang sama dengan anggota positif, maka kita bisa tentukan bahwa X itu pasti positif. Selanjutnya kita sederhanakan, ini bisa menjadi
bisa X plus 3 kali X plus 2 dengan 0. Nah, ini kita bisa cari X nya. Untuk X plus 3 sama dengan 0, ya X dengan 3. Kemudian atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Maka ditemukanlah X itu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2. Ada dua anggota himpunan K. Maka dari itu himpunan K sama dengan 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 8. Diketahui himpunan P X sedemikian sehingga 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 25 dengan X anggota bilangan prima. Kemudian himpunan Q sama dengan X sedemikian sehingga 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 14 dengan X anggota bilangan ganjil. Yang ditanyakan adalah P iris Q. P iris Q itu adalah anggota yang dia termasuk pada himpunan P juga Q. Artinya sekarang kita cari terlebih dahulu untuk himpunan P nya. Bilangan prima antara 5 maaf karena ini tidak sama dengan ya, jadi bilangan prima antara 4 sampai 24, yaitu kemudian 11, 13, kemudian 17, kemudian 19 dan 23. Kemudian Q anggota bilangan ganjil antara 5 dan juga 13. Maaf, ini sedikit koreksi ya, X nya antara 6 dan juga 24. Oke, kita cari Q X antara 5 dan 13 bilangan ganjil. 5, 7, 9, 11, 13, 15. Oh ya, maaf. Oke, sekarang kita bisa cari P iris Q. Di sini anggota mana saja yang dia masuk ke P dan juga ke Q? Misalnya ada 5, 7, 11, dan 13. Maka P iris Q 5, 7, 11, dan 13. Oke, halo teman-teman, ini aku Bayu dari masa depan. Terkait tadi soal nomor 8, ternyata ada kesalahan nih teman-teman. Di sana kan tertera kalau X itu lebih besar dari 5, bukan X lebih besar sama dengan 5. Artinya di jawaban ini itu 5 tidak termasuk ya teman-teman, sehingga jawabannya adalah terima kasih. Oke, lanjut ke nomor 9, masih dengan konsep soal yang sama. Ada himpunan A X sedemikian sehingga 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5 dengan X anggota bilangan asli. Kemudian himpunan B sama dengan X sedemikian sehingga 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7 dan X anggota bilangan cacat. Tentukan A gabung B. Oke. Pertama-tama kita tentukan dulu untuk anggota himpunan A. Bilangan asli antara 1 sampai dengan 5, yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk himpunan B, bilangan cacat antara 3 dan 7.
3, 4, 5, 6, 7. A gabung B itu adalah gabungan semua dari himpunan. Jadi kita masukin semua terkecuali tanpa terkecuali maksudnya. Sehingga A gabung B itu sama dengan 1, memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Terima kasih. Lanjut, sekarang kita nomor 10. Diketahui himpunan A sama dengan X min 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3 dengan X anggota bilangan jalan atau bilangan bulat. Kemudian ada himpunan B sama dengan X sehingga X lebih kecil sama dengan 2 X anggota bilangan bulat. Maka A iris B sama dengan berapa? Oke. Seperti sebelumnya, kita tentukan dulu anggota-anggota dari himpunan A dan B. Bilangan bulat antara min 2 dan juga 3. Kemudian himpunan B bilangan bulat yang lebih kecil dari 2. Sehingga A iris B adalah anggota yang termasuk pada bilangan pada himpunan A dan juga B. Sehingga ini ada di 2. Oke teman-teman, di sini nomor 11. Diketahui sebuah fungsi dengan domain anggota bilangan real dan juga kodomainnya anggota bilangan real. Di sini kita perintahkan untuk membuktikan fx sama dengan 2/3x dengan x tidak sama dengan 0 itu merupakan injektif atau bukan. Oke, untuk menentukan injektif atau bukannya, kita harus tahu terlebih dahulu untuk syarat-syarat sebuah fungsi itu injektif adalah jika fa sama dengan fb, maka a sama dengan b. Begitu pula jika fa tidak sama dengan fb, maka a tidak sama dengan b. Oke, kita pilih salah satunya. Misalkan saja sini fx1 sama dengan fx2. Kita buktikan terlebih dahulu teman-teman. 2/3x 1 sama dengan 2/3x2. Selanjutnya 3x2 sama dengan 3x1 atau sebaliknya. Ini dibagi 3 bisa jadi x1 sama dengan x2. Nah, terbukti ya teman-teman, jika di sininya fx1 sama dengan fx2 dan di sininya x1 sama dengan x2. Jadi dia memenuhi syarat dari fungsi injektif. Kita buktikan lebih lanjut dengan x1 tidak sama dengan x2. (3x1) tidak sama dengan 3x2. Kita cari dari x1 dan x2 ini menjadi seperti 2/3x1
2/3x2. 2/3x1 tidak sama dengan 2/3x2. Dari sini ini sudah merupakan fungsi dari yang soal diketahui, sehingga fx1 tidak sama dengan fx2. Maka untuk fungsi ini dia terbukti injektif. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 12. Soalnya tadi sudah ada ya. Masih sama dengan soal nomor 11. Dia memiliki fungsi dengan domain real, anggota bilangan real, dan juga kodomain anggota bilangan real. Dan kita masih tetap untuk membuktikan bahwa fungsi ini dia termasuk injektif atau bukan. Oke, seperti yang sebelumnya, kita buktikan terlebih dahulu dengan salah satu syaratnya. fx1 sama dengan fx2. Nah, oke teman-teman, ternyata di sini kita menemukan hasil plus minus x1 sama dengan plus minus x2. Ini adalah salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena di sini kan positif negatif x1 itu sama dengan positif negatif dari x2. Nah, artinya salah satunya itu adalah semisal positif x1 itu sama dengan negatif x2. Jelas salah ya teman-teman, ini tidak sama dengan. Nah, oke. Untuk membuktikan lebih lanjut, kita lanjut ke syarat yang kedua. x1 tidak sama dengan x2. x1 kuadrat tidak sama dengan x2 kuadrat. Nah, tapi teman-teman di sini dia ada salah satu ya pernyataan yang benar, tapi karena di sini termasuk syarat juga dan ini salah, artinya si fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2 itu tidak terbukti. Bahwa fungsi tersebut adalah injektif. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 13. Diketahui himpunan A sama dengan X, demikian sehingga 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 5. Dengan X anggota bilangan asli. Kemudian himpunan B sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari 14 dengan X anggota bilangan genap positif. Yang ditanyakan adalah, maka range dari fx sama dengan 2x adalah siapa sih?
Oke. Di sini kita tentukan dulu untuk A itu. Anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan B dua, 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke fungsi fx sama dengan 2x. Sehingga untuk f1 mendapatkan 2 kali 1 sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. F dengan 3 sama dengan 2 kali 3, 6. F 4 sama dengan 2 kali 4, 8. F 5 sama dengan 10. Oke, maka tentukanlah range dari fungsi-fungsi ini. Untuk RF nya kita tulis di sini. Range fungsi sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Demikian. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 14. Masih dengan konsep soal yang sama dengan nomor 13. Diketahui himpunan A sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Himpunan B sama dengan 0, 1, 4. Maka range dari fx sama dengan x kuadrat adalah, oke, kita langsung masukkan saja. X nya diganti dengan anggota himpunan dari A. X kuadrat ke F min 1, 1 kuadrat ke F 0, 0 kuadrat ke F 1, 1 kuadrat ke F 2, 2 kuadrat. Oke, sini kita udah dapat hasilnya dari fungsi fx ini teman-teman. Maka kita tinggal cari range fungsinya. Ini min 2, 4, min 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Oke. Oke teman-teman, untuk soal nomor 15 masih dengan konsep sama dengan nomor 13 dan juga 14. Diketahui himpunan A sama dengan X. Nah, ini yang sudah dibacakan tadi. Hingga dicari range. Kita cari terlebih dahulu anggota dari himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan ini teman-teman. Tidak perlu kita cari lagi. Masuk ke fungsinya. X nya kita ganti dengan anggota dari semua anggota dari himpunan A. Untuk F 1, 1 min 2,
untuk F2 2 min 2, untuk F3 3 min 2, untuk F4 4 min 2, dan untuk F5 5 min 2 sama dengan 3. Cari range RF sama dengan 1, min 1, 2,0, 3,1, 4,2, dan 5,3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 16. 2 pangkat N lebih besar dari N. Berdasarkan basis induksi dengan N berdasarkan basis induksi dengan N sama dengan 1, maka 2 pangkat 1 lebih besar dari 1. Pas. Dua pangkat 1 lebih besar dari 1, sehingga 2 lebih besar dari 1. Pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian anggap pernyataan benar untuk N sama dengan K, maka 2 pangkat K lebih besar dari K. Buktikan untuk N sama dengan K plus 1, sehingga 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari K plus 1. 2K dikali 2 lebih besar dari 1K dikali 2. Ini saya carikan pemisalan untuk perbandingan lebih besar atau lebih kecilnya. Ini 2 pangkat K dikali 2 lebih besar dari 1 pangkat K dikali 2, karena 2 lebih besar dari 1. Dan 1 pangkat K dikali 2 itu lebih besar dari K plus 1, sehingga otomatis 2 pangkat K dikali 2 itu lebih besar dari K plus 1. Pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. K berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan 2N lebih besar dari N adalah benar. Oke, soal nomor 17. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Berdasarkan basis induksi, misalkan N sama dengan 1, karena tadi kan di soal itu dijelaskan bahwa N itu adalah bilangan bulat positif, jadi yang terkecilnya adalah 1, sehingga kita ambil ini sehingga kita ambil ini 1 sama dengan N kuadrat. Itu jatuh lurus ya, aneh kayaknya. Sehingga 1 sama dengan N kuadrat, 1 kuadrat sama dengan 1. Berdasarkan basis induksi, pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, untuk mengasumsikan atau anggap pernyataan benar untuk N sama dengan K, sehingga 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya plus 2K
min 1 sama dengan K kuadrat. Buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2K plus 1 min 1. Kita harus membuktikan bahwa pernyataan ini sama dengan ini. Baik. Pertama-tama ini kita ketahui dari sini itu adalah K kuadrat. Dari sini. Kemudian tambah 2K plus 1 min 1. K kuadrat tambah 2K plus 2 min 1. K kuadrat plus 2K plus 1 dan ini adalah K plus 1 kuadrat. Terbukti. Nah, berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan nomor 17 itu adalah benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 18. Soal sudah dibacakan. 7 pangkat N min 1 adalah kelipatan 6. Oke, pertama-tama kita gunakan basis induksi dengan N sama dengan 1, sehingga 7 pangkat N pangkat 1 min 1 sama dengan 7 min 1 sama dengan 6. Dan 6 adalah kelipatan dari 6. Artinya ini benar. Kemudian anggap pernyataan benar untuk N sama dengan K. Sehingga 7 pangkat K min 1 adalah kelipatan 6. Dan buktikan untuk N sama dengan K plus 1. 7 pangkat K plus 1 min 1, kita harus buktikan bahwa ini adalah kelipatan dari 6. 7 pangkat K dikali 7 min, oke, 6 plus 1 K pangkat K dikali 7 min 1. Dalam bentuk kelipatan 6 bisa kita misalkan 6M 7 min 1, 6M plus 6, 6M plus 1. Terbukti bahwa ini adalah kelipatan dari 6, karena apapun yang dikali 6 itu adalah kelipatan 6. Bahwa hal ini menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 19. 11 pangkat N negatif 6 pangkat N adalah kelipatan 5. Berdasarkan basis induksi, dengan N sama dengan 1, maka 11 pangkat 1 min 6 pangkat 1 sama dengan 5. Dan 5 adalah kelipatan dari 5. Hal ini menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian anggap pernyataan benar untuk N sama dengan K, sehingga 11 pangkat K min 6 pangkat K adalah kelipatan 5. Kemudian terakhir, buktikan untuk N sama dengan K plus 1, sehingga 11 pangkat K plus 1 min 6 pangkat K plus 1 dengan 11 pangkat K
dikali 11 min 6 pangkat K dikali 6. Oke, dari sini 5 keluar, 11 pangkat K min 6 pangkat K ditambah 11K, sehingga menghasilkan 5 dikali 11 pangkat K min 6. Oke teman-teman, untuk soal nomor 20 terakhir, 4 pangkat N min 1 adalah kelipatan 3. Kita buktikan terlebih dahulu dengan basis induksi N sama dengan 1, sehingga 4 pangkat 1 min 1 sama dengan 3. Hal tersebut bernilai benar. Kemudian anggap pernyataan benar untuk N sama dengan K. 4 pangkat K min 1 adalah kelipatan 3. Buktikan untuk N sama dengan K plus 1. 4 pangkat K plus 1 min 1 sama dengan 4 dikali 4 pangkat K min 1. 4 bisa kita uraikan menjadi 3 plus 1, sehingga 3 kali 4 pangkat K plus 4 pangkat K min 1 ini kita turunkan. 3 pangkat 4K min 1 ditambah 4K min 2 sama dengan 3 dikali 4 pangkat K min 1 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 4 pangkat K min 1 plus 1. Karena semua dikali 3, maka hal tersebut adalah kelipatan dari 3. Dan berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan ini adalah benar.